saya daripada 20 tapi cepat, mending 8 tapi tartil. Iya. Nah, kalau pendapat Ustaz ini gimana nih soal itu? Iya. Awalnya kita bahas dulu kenapa ada yang 8-20 gitu. Oke, boleh, siap. Betul. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa mazhab semuanya, itu yang lebih banyak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode kali ini, di hari kelima puasa kita, kami akan menemani kembali puasa teman-teman sambil menunggu datangnya waktu berbuka nanti. Dan kita akan ngobrol lagi, saya akan ngobrol lagi dengan Ustaz Aceng Abdul Qadir terkait sholat taraweh. Ya. Kita sapa dulu Ustaz Aceng Abdul Qadirnya. Assalamualaikum. salah. Ini terima kasih nih Ustaz, kita melanjutkan obrolan kita di episode kemarin yang tertunda soal taraweh nih. Ya. Kemarin kita ngobrolin soal apa sebenarnya taraweh, kemudian kenapa di Ramadan dan kenapa secara praktikal berjamaah. Ya. Nah, yang saya mau mulai dengan sesuatu yang sebenarnya disinggung juga oleh Ustadz sebelumnya terkait bahwa ada yang melaksanakan 20 dan ada yang melaksanakan 8. Nah, kemudian ini suka muncul nih bahasan saya daripada 20 tapi cepat, mending 8 tapi tartil. Iya. Nah, kalau pendapat Ustadz ini gimana nih soal itu? Iya. Awalnya kita bahas dulu kenapa ada yang 8-20 gitu. Oke, boleh, siap. Betul. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa mazhab semuanya, itu yang lebih banyak itu menetapkan 20 rakaat. Yang lebih banyak itu dengan meruntutkan dalil-dalilnya baik dari Nabi, dari sahabat dan bahkan dari para ulama mazhab gitu, semuanya menetapkan 20 gitu ya. Kemudian ada juga yang bahkan dari ulama mazhab Malik itu ada yang 36 rakaat bahkan gitu ya. Kalau hadisnya banyak sekali ya, hadisnya mungkin nanti di akhir bisa dituliskan tulisan hadis tentang 20 rakaat. Cuman yang satu-satunya yang menjadi dalil daripada 8 rakaat itu dalilnya hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ditanya kalau Kanjeng Nabi sholat malam Ramadannya gimana? Tidak lebih dari 11 rakaat gitu. 4 kemudian disambung dengan 3 gitu. Nah, dari sinilah ada yang menetapkan kalau sholat tarawih dan witir itu adalah 11 rakaat gitu. Bagaimana tanggapannya yang 20 rakaat? Menanggapi kalau itu sebenarnya untuk sholat witir. Jadi yang 11 itu sebetulnya witirnya ya? Itu. Yang sehingga kita lihat 4-4-3. Padahal tarawih nggak boleh 4 rakaat langsung gitu kan. Ya nggak boleh. Nah itu dari situlah pemahaman kalau itu mengacu kepada sholat witirnya. Yang sehingga kita banyak melihat ya ulama-ulama kita, guru-guru kita kalau witir itu suka 11, jadi 20 tambah 11 jadi 31, banyak itu. Ini juga tadi sebetulnya menjawab pertanyaan kedua saya juga soal apakah boleh sholat taraweh dilakukan 4 rakaat, itu nggak boleh berarti ya? Nggak boleh, soalnya nanti dalam Fathul Mu'in dijelaskan ya, kalau sholat sunnah kecuali witir karena ada jelas khusus hadisnya jelas. 4 rakaat nggak boleh. Kenapa? Karena serupa dengan sholat isya. Jadi takut nanti ada keserupaan dengan sholat fardu sehingga menyamai yang fardu. Nggak boleh itu. Jadi nggak boleh ada biar tidak ada tasyabuh, maka para ulama tidak memperbolehkan satu kali salaman 4 rakaat untuk sholat sunnah gitu ya. Kecuali witir tadi, karena witir 4 rakaatnya itu akan berakhir dengan ganjil karena tidak ada keserupaan. Dihitungnya totalnya kan gitu ya, totalnya terus, dan itu ganjilnya itu ganjil gitu untuk menuju ganjil sehingga dari situ keserupaan tidak ada. Tapi untuk sholat taraweh karena 20 ini ada 4 kali 5 20. Iya. Lipatan 4 gitu kan.
Berarti sebetulnya yang ya kalau biasanya kan kalau yang praktiknya mereka mengikuti pendapat yang tadi 8 itu kan mereka biasanya memang melakukannya 4 dan 4. 4 dan 4. Betul. Memang sesuai dengan hadisnya Sesuai seperti hadis itu. Ya, berarti mereka 4 rakaat karena berlandaskan pada hadis bahwa Rasulullah 11 rakaat, 4-4-3. gitu. Kemudian mereka menerjemahkan gitu. Tapi kalau yang meyakini atau mengikuti pendapat bahwa tarawih adalah 20 rakaat berdasarkan hadis yang banyak tadi dan jumhur ulama dan seterusnya, berarti tidak boleh 4-4. Jadi saya mau ngambil 20 tapi 4-4 itu nggak boleh. Gitu ya. Kalau jadi, 20 berarti harus konsekuen dua-dua itu ya. Harus konsekuensi. Jadi harus benar-benar konsekuensi terhadap acuan hukumnya gitu. Ya, wah menarik ini. Nah ini Ustadz, saya jadi mau balik lagi ke pertanyaan tadi di awal nih tentang orang yang kadang bilang, saya daripada 20 rakaat taraweh tapi cepat mendingan 8 rakaat tapi santai tapi tartil. Nah ini sebetulnya gimana nih kalau dari Ustadz pandangannya? Ya sebenarnya kalau kita pilih itu jelas ya. Yang baik keduanya gitu. 20 banyak terus dan santai gitu. Itu pasti itu. Cuman kalau memang dipaksakan pertanyaannya seperti itu berarti cepatnya itu kita bahas gitu. Karena ada kalanya cepat itu cepat dalam artian tidak sah, ada kalanya cepat yang sah menurut fikih gitu. Nah, yang menjadi pokok dalam sah atau tidaknya itu adalah tumaninah sebenarnya yang dimasalahkannya. Dan kita tahu kalau dalam Fathul Mu'in yang ada perbedaan pendapat tentang wajib tumaninah atau tidak di dalam rukun sholat sunnah itu hanya ada di dalam i'tidal dan duduk di antara dua sujud gitu. Jadi kalau cepatnya itu dengan meninggalkan tumaninah di i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu berarti tidak masalah, cepatnya itu baik-baik saja. Tapi kalau cepatnya dengan meninggalkan tumaninah secara mutlak di keseluruhan rukun atau di selain dua rukun tadi berarti batal. Tidak mau itu seperti itu. Terus kalau ditanyakan pilih mana 8 tartil atau 20 cepat, berarti 20 cepat tapi sah gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Ya kebetulan karena saya dan kita itu 20 rakaat ikutnya yang 20 betul. Sesuai dengan orang tua kita dahulu 20 rakaat, maka ya 20 rakaat tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat yang menyebabkan tidak sah itu. Sedang-sedang saja lah. Ya, oke, baik. Jadi tadi itu teman-teman untuk obrolan kita soal dilema sholat taraweh. Jadi kalau misalkan yang mau ikut 8 silakan ikut 8. Tadi juga sudah ada rujukannya. Yang 20 sebagaimana kami juga melakukannya, mengikutinya juga ada rujukannya. Dan mungkin yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan tarawih kita adalah bagaimana tarawih kita walaupun cepat tapi kita upayakan cepatnya itu tidak melanggar si rukun sholat tadi gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa melatih agak lebih dipelanin lagi gitu ya. Walaupun kan kadang-kadang kalau kita nggak jadi imam kan nggak bisa menentukan ya. Imam yang menentukan begitu. Oke, baik, itu saja teman-teman untuk obrolan kita terkait sholat tarawih. Mudah-mudahan kita semakin semangat, tidak lagi bingung soal dilema yang mana yang sholat tarawih, dan kita bersama-sama mengupayakan agar tarawih kita lebih optimal, lebih khusyuk dan lebih santai, tidak terburu-buru. Itu saja, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.